Hai semua, kali ini aku mau berbagi cerita dengan kalian. Dan ceritaku ini aku beri judul Mengintai Hantu Perempuan di Gereja. Tetapi sebelum aku memulai ceritaku ini, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, silakan like, subscribe, komen, dan share cerita ini di media sosial kalian, agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita menarik selanjutnya di channelku, dan juga berbagi cerita dengan teman-teman kalian. Terima kasih jika sudah like dan subscribe, dan pada akhir ceritaku silakan sampaikan opini kalian dengan memberi komentar di bawahnya ya. Aku tidak tahu pasti kapan kejadian ini, tetapi bapakku menceritakan padaku cerita ini diceritakannya pada sekitar tahun 1987, tapi kejadiannya sudah lama sekali. Semua isi ceritaku kali ini adalah hasil cerita ulang dari yang pernah kudengar dari bapakku. Begini, di sebuah desa ada sebuah gereja tua tempat penduduk desa beribadat setiap hari Minggu. Gedung gereja itu tidak terlalu besar karena penduduk tetap di desa itu juga tidak terlalu banyak, tetapi kapasitasnya cukup banyak dibanding jumlah penduduk desa. Letak bangunannya di tengah-tengah desa. Tanah untuk gereja itu disediakan sangat luas sehingga meskipun posisinya di tengah desa, namun tidak terlalu dekat dengan perumahan penduduk. Di sekitar gedung gereja itu pun masih banyak hutan sekunder. Dan tidak berapa jauh dari gedung gereja ada lokasi pemakaman penduduk yang memang disediakan di tanah milik gereja. Teman-teman, dulu di areal milik gereja selalu disediakan lokasi untuk pemakaman penduduk. Biasanya di bagian belakang atau di samping gedung gereja. Maksudnya agar setelah orang yang meninggal disemayamkan di gedung gereja, keluarga dan pelayat tidak jauh mengantarkan jenazah ke peristirahatannya yang terakhir. Juga jika sewaktu-waktu berziarah, bisa mereka lakukan seusai ibadat hari Minggu di gereja. Dulu pemakaman di dekat gereja tampilannya rada mengerikan, agak kurang beraturan, beda dengan sekarang. Nisannya besar-besar, ditambah patung-patung besar. Banyak pohon-pohon besar, dan yang menambah seram penampakannya itu adalah batu-batu nisan yang besar-besar itu, batu alam yang berwarna gelap. Pohon-pohonnya dibiarkan tumbuh tinggi, lebat, dan tidak dirapikan, sehingga menjadi tempat burung hantu dan burung malam lainnya. Bahkan binatang hutan seperti serigala, anjing liar, beruang, dan jenis lainnya pun sering berkeliaran di sekitar pemakaman. Pemakaman tidak diberi penerangan, kecuali beberapa lentera di tempat tertentu. Di siang hari aja tempat itu sangat seram. Banyak suara burung hantu dan burung gagak, apalagi kalau malam hari. Tadi aku bilang bahwa posisi pemakaman di areal gereja ada di tengah-tengah desa. Tetapi karena luasnya areal gereja dan sebagian besar penduduk desa juga tinggal di tanah pertanian yang sangat luas, jadinya masing-masing rumah penduduk saling berjauhan. Rata-rata sekitar 2 kilometer jarak antar tetangga. Walaupun ada yang berdekatan tinggalnya, misalnya penduduk yang berdagang,
Mereka tinggal di komplek. Kalau kita sekarang menyebutnya komplek pasar. Nah, di komplek pasar itu penduduk tinggal di rumah yang berdekatan, agak ramai dibandingkan dengan yang tinggal di pertanian. Semua orang mengenal satu sama lain. Semua penduduk desa itu dikenal dengan baik. Jadi jika ada pendatang, maka langsung cepat diketahui bahwa dia atau mereka bukan penduduk desa itu. Semua kegiatan sehari-hari tiap penduduk di desa diketahui orang satu dan yang lainnya. Misalnya gini, Mr. Markus setiap pagi memetik buah apel atau pir dari perkebunan mereka. Sebagian diolah oleh Mrs. Markus menjadi selai atau isi kue pie. Kemudian Mr. dan Mrs. Markus menjual buah-buahan, selai dan kue pie ke pasar. Nah, jika suatu hari Mr. dan Mrs. Markus ini tidak tampak berjualan atau melakukan aktivitas sehari-harinya itu, maka penduduk desa pasti bertanya-tanya, kemana mereka? Ada apa dengan mereka? Adakah yang melihat mereka hari itu? Penduduk pasti peduli hingga mengecek ke tempat tinggal mereka sampai diketahui keberadaannya. Jika ada apa-apa, mereka segera memberi pertolongan. Ya, layaknya kehidupan penduduk desa yang masih sangat kental dengan kepedulian terhadap sesama. Semua penduduk mendapat perhatian dari sesama, terutama yang lanjut usia dan berkebutuhan khusus. Demikian juga jika ada masalah, misalnya wabah penyakit yang menyerang ternak, atau ada kasus yang meresahkan penduduk, maka penduduk segera bersatu padu, gotong royong untuk menyelesaikan masalah tersebut agar kehidupan semua penduduk desa aman, tentram. Gangguan apapun dari luar segera dihadapi bersama, apalagi jika ada gerombolan perusuh dari luar yang mau merampok dan merampas semua milik penduduk. Juga akan dihadapi semacam peperangan sampai gerombolan itu enyah dari desa mereka. Di desa itu ada seorang pendeta yang sudah berusia lanjut dan tinggal sendiri karena istrinya sudah lebih dulu meninggal. Dan beberapa anak mereka sudah mandiri, tinggal bersama keluarganya masing-masing. Pak Pendeta yang sudah lanjut usia ini yang rutin memimpin ibadat minggu di gereja, melayani jemaat di desa. Dia sering mengunjungi jemaat-jemaatnya di hari-hari lain selain hari Minggu. Dia mengunjungi ke rumah jemaatnya. Dan dia mengendarai kereta kuda mengunjungi jemaatnya yang lumayan jauh. Kadang dia yang menerima kedatangan jemaatnya, baik di gereja maupun di rumahnya yang ada di lingkungan gereja. Biasanya yang datang menemui pendeta karena ada persoalan pribadi yang pelik dan meminta dukungan doa serta solusi dari pendeta. Suatu hari, ada seorang pemuda bernama Robin Walker yang datang menemui Pak Pendeta di rumahnya di komplek gereja. Robin Walker membawa beban beratnya untuk didoakan bersama Pak Pendeta. Ketika dia tiba di rumah Pak Pendeta, beberapa kali mengetok pintu dan memanggil-manggil Pak Pendeta, nggak ada jawaban. Rumah Pak Pendeta sepi. Sehari-hari memang sepi karena Pak Pendeta hanya tinggal sendiri dan jauh dari rumah penduduk. Tetapi biasanya jika ada orang bertamu,
Pak Pendeta pasti menyahut mereka dari dalam rumah sebelum membuka pintu. Robin Walker memeriksa sekeliling luar rumah Pak Pendeta. Menengok ke dalam rumah dari kaca jendela, melihat ke dalam rumah. Rumah tampak kosong. Mungkin Pak Pendeta sedang mengunjungi jemaat ke rumah-rumah atau ada sedang berbelanja keperluannya ke pasar, pikir Robin Walker. Tapi Robin Walker nggak ingin segera memutuskan untuk pulang. Siapa tahu Pak Pendeta sebentar lagi datang, pikirnya. Karena dia sudah jauh-jauh ke situ naik kereta kuda dan dia sudah merasakan beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Lagi pula, nggak salah jika dia menunggu di teras rumah Pak Pendeta, duduk-duduk di situ. Di teras itu ada beberapa kursi dan sebuah meja, karena di situ Pak Pendeta sering menerima tamu-tamunya. Lewat 30 menit sudah, Robin Walker masih menunggu di teras rumah Pak Pendeta. Dia memutuskan untuk menunggu beberapa menit lagi. Jika Pak Pendeta belum datang, maka dia memutuskan pulang dan akan kembali esok. "Kamu menunggu Pak Pendeta ya?" tanya seseorang. Robin Walker kaget dan menoleh melihat asal suara. Di dekatnya berdiri seorang perempuan muda berusia sekitar 15 tahun. "Oh ya, kamu sedang mencari Pak Pendeta juga?" tanya Robin Walker karena dia belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya. Perempuan itu diam sebentar. Raut wajahnya kayak sedih lalu bilang gini, "Iya, aku sangat memerlukan bantuan Pak Pendeta, tapi beliau nggak ada." "Sepertinya Pak Pendeta mengunjungi jemaat atau berbelanja," sahut Robin Walker lalu menawarkan perempuan itu duduk. Dia duduk diam. Kebanyakan hanya menundukkan kepalanya ketika duduk berhadap-hadapan dengan Robin Walker. Robin Walker merasa senang ada yang menemaninya menunggu Pak Pendeta. Dia yang semula hanya ingin menunggu beberapa menit lagi, mengubah niatnya. Dia ingin menunggu saja sampai Pak Pendeta datang sambil ngobrol dengan perempuan itu. "Kasihan juga dia kalau aku tinggalkan menunggu sendirian di tempat sepi kayak gini," kata Robin Walker dalam hati. Sesekali dia memperhatikan perempuan itu. Wajahnya pucat, kurus, dan berwajah sedih. Tampaknya dia berbeban berat sekali, pikir Robin Walker. Kalau Pak Pendeta nanti pulang, biarlah dia yang duluan konsultasi. Kasihan kalau dia menunggu aku dulu, kata Robin Walker dalam hati. Karena semakin lama memperhatikan perempuan itu, semakin berbelas kasihan dia. Pakaiannya lusuh, di beberapa bagian sudah robek, dan ternyata dia tidak mengenakan alas kaki. Dia pasti sangat susah hidupnya, sampai alas kakinya juga nggak ada. Pasti kedinginan, kata Robin Walker terus dalam hati. Mungkin penderitaan dalam kemiskinan itu yang membuatnya berbeban berat dan ingin curhat pada Pak Pendeta, pikir Robin Walker lagi. Dia tidak mau bertanya pada perempuan itu, karena dia lebih banyak tunduk dan tidak sopan menanyakan persoalan orang lain. Mungkin dia tidak ingin sesumbar pada semua orang, hanya ingin bicara dengan Pak Pendeta.
Tiba-tiba, "Kamu menunggu aku ya?" Suara Pak Pendeta dari belakang Robin Walker. Robin Walker kaget karena ia tidak mendengar suara kereta Pak Pendeta datang. Dia segera berdiri memberi salam pada Pak Pendeta. "Aku tadi mengunjungi seorang jemaat yang kabarnya sakit dan sekaligus belanja sedikit keperluan. Jadi maafkan jika sudah menunggu lama. Apalagi tempat ini sepi, kurang nyaman menunggu sendirian jika tidak terbiasa," kata Pak Pendeta menaruh kardus belanjaannya di atas meja dekat pintu masuk dan melepas topinya. "Tidak apa-apa, Pak Pendeta. Aku yang tidak membuat janji bertemu sebelumnya. Lagi pula aku tidak sendirian kok," jawab Robin Walker sambil memandang ke tempat duduk perempuan. Tapi perempuan itu tidak ada di situ. Robin Walker melihat ke sekitar. Perempuan itu sudah tidak ada. "Kenapa?" tanya Pak Pendeta melihat Robin Walker seperti mencari-cari sesuatu. "Tadi aku bersama seorang perempuan yang juga ingin bertemu Pak Pendeta," kata Robin Walker agak bingung. Karena Pak Pendeta menyapanya tadi, perempuan itu masih duduk di depannya. "Perempuan mana?" tanya Pak Pendeta. "Karena aku melihat dari keretaku tadi hanya kamu duduk sendirian di sini." "Tidak ada orang lain?" lanjut Pak Pendeta, ikut bingung mendengar pengakuan Robin Walker. Mana mungkin perempuan itu kan langsung pergi tanpa terlihat oleh Pak Pendeta dan Robin Walker. Lagian kan dia sejak tadi menunggu ingin bertemu Pak Pendeta. Kenapa setelah Pak Pendeta datang dianya justru pergi? Aneh kan? Robin Walker menjadi nggak konsentrasi pada permasalahan pribadinya yang ingin dikonsultasikan pada Pak Pendeta. Karena dia penasaran dengan perempuan yang tadi bersamanya. Pak Pendeta mengira gini, Robin Walker mungkin kelamaan menunggunya datang, lalu tertidur di teras itu karena lelah, suasana sepi dan sejuk. Dia termimpi sedang bersama perempuan itu dan terbangun ketika Pak Pendeta datang. Lalu dia merasa bahwa mimpinya tadi sesuatu yang nyata. Robin Walker sendiri bingung, mungkin benar dia mimpi, tapi kejadian tadi nyata. Sayangnya dia tidak bisa membuktikan bahwa itu bukan mimpi. Apalagi Pak Pendeta katakan tidak mungkin perempuan itu hanya berjalan kaki dan tanpa alas kaki. Lingkungan perumahan penduduk lumayan jauh. Dia harusnya berkereta atau naik kuda. Pendeta tidak mengenal perempuan itu dari ciri-ciri dan keterangan yang diberikan Robin Walker. Dan Robin Walker juga tidak pernah bertemu dengan perempuan itu sebelumnya. Sedangkan hampir semua penduduk desa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Lama Robin Walker berbincang dengan pendeta, hingga sudah menjelang malam dia permisi pulang. Di atas kereta kudanya ia sudah tidak terpikirkan masalahnya sendiri, tapi terus terpikirkan tentang perempuan tadi. Enggak, tadi memang enggak mimpi. Aku sering bermimpi, tapi enggak ada yang senyata itu. Tapi bagaimana aku memastikan pada diriku sendiri kalau itu tadi nyata? Aku beneran ngobrol dengan perempuan itu, katanya dalam hati, terus penasaran. Dia memacu kudanya dengan pelan karena sambil berpikir. Padahal hari sudah beranjak gelap.
dan dia masih berada di sekitar komplek gereja. Tiba-tiba dia melihat sekelebat bayangan putih di depan gereja yang tidak jauh dari jalan yang dilaluinya. Dia menghentikan keretanya untuk memastikan apa yang dilihatnya barusan dari antara pepohonan lebat di halaman gereja. Dia tidak melihat apa-apa. Kembali dia menghela kudanya untuk bergerak dari situ. Karena sekelebat bayangan putih tadi hanya bayangan atau halusinasinya karena terpikir perempuan yang berbaju putih tadi. Kudanya mulai berlari-lari menarik kereta tuannya dan Robin Walker menoleh sekali lagi ke arah gereja yang tidak terlalu tampak jelas. Dan tali kudanya ditariknya mendadak untuk menghentikan lari kudanya. Dia melihat seseorang berbaju putih berjalan di paving di depan gereja, seolah menuju ke pintu gereja. Dia segera melompat dari keretanya dan berlari ke arah orang itu sambil menyapa gini, "Hei, halo, siapa ya?" "Aku anggota gereja di sini," kata Robin Walker mendekati orang yang berbaju putih. Orang yang berbaju putih itu berhenti sebentar, tapi tidak menoleh pada Robin Walker. Kemudian meneruskan langkahnya dan masuk ke dalam gereja. Robin Walker melihat pintu gereja terbuka di depannya dan orang berbaju putih terus melangkah menuju altar. Robin Walker tertegun karena mirip perempuan yang tadi pagi bersamanya menunggu di rumah Pak Pendeta. "Tapi kok seperti tidak mengenalku," kata Robin Walker terus mengikuti langkah perempuan itu di antara bangku gereja. Brak! Pintu gereja tertutup sendiri di belakang Robin Walker ketika dia di dalam gereja, menimbulkan suara nyaring yang mengejutkan Robin Walker. Dia berbalik melihat pintu yang tertutup, tapi secepatnya melihat kembali pada perempuan berbaju putih. Dia takut sudah tidak terlihat, tapi perempuan itu terlihat berlutut di depan altar. Robin Walker ingin menegurnya, tapi ia menahan diri. Dia melihat perempuan itu seperti orang berdoa, entah mengucapkan apa, tapi seperti suara keluhan, kadang seperti meratap. Robin Walker seperti ikut ingin menangis mendengar ratapannya, walaupun tidak jelas apa yang sedang diratapi perempuan itu. Robin Walker tidak mau mengganggunya berdoa dan meratap, lalu pelan-pelan duduk di salah satu bangku gereja. Tidak sedikit pun dia ingin mengganggu perempuan itu dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang memenuhi pikiran Robin Walker. Kenapa dia berdoa di gereja malam-malam gini? Kenapa dia tadi langsung pergi ketika Pak Pendeta datang, padahal sudah lama menunggu? Apakah dia penduduk desa itu dan anggota gereja itu? Kenapa dia tidak pernah terlihat sebelumnya? Setelah berdoa dan meratap sambil berlutut di depan altar itu, perempuan itu berdiri dan melangkah menuju pintu keluar. Dia tidak menoleh pada Robin Walker yang duduk di bangku ketika dia lewat. Robin Walker melihat perempuan itu sama dengan yang tadi bersamanya menunggu Pak Pendeta di rumah Pak Pendeta. Perempuan itu terus melewati hingga keluar pintu gereja. Robin Walker heran.
penasaran, dan kebingungan. Dia mengikuti perempuan itu terus, ingin mengetahui di mana tempat tinggalnya. Di luar sangat gelap. Udara dingin sekali dan suara burung hantu, burung gagak, dan binatang hutan riuh rendah terdengar membuat bulu kuduknya berdiri. Ada muncul keinginannya kembali ke kereta kuda dan segera pulang. Tapi dia penasaran. Tadi Pak Pendeta mengira dia bermimpi ketika mengatakan sedang ngobrol dengan seorang perempuan sambil menunggu kedatangan Pak Pendeta. Dan dia sendiri hampir yakin kalau itu memang mimpi atau halusinasi. Dia harus bisa menjelaskan kepada Pak Pendeta bahwa perempuan itu ada dan akan menunjukkan tempat tinggalnya. Robin Walker terus mengikuti perempuan itu, yang ternyata menuju ke komplek pemakaman. Robin Walker menahan napasnya ketika melihat perempuan itu terus berjalan di antara nisan tua. Apakah jalan menuju rumahnya melalui pemakaman ini? Tanya Robin Walker dalam hati. Perempuan itu berhenti di sebuah makam. Robin Walker tetap mengintainya dan kemudian dia tidak melihatnya. Robin Walker segera menuju makam di mana perempuan itu tadi berhenti dan menghilang. Tidak ada seorang pun di situ. Robin Walker melihat-lihat ke sekeliling dan ada lentera di sebuah makam yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dia mengambil lentera itu dan kembali ke makam tempat perempuan itu menghilang. Di nisan itu terukir nama orang yang dikuburkan di situ. Rebecca Nielsen, lahir tahun 1827, meninggal tahun 1842. Robin Walker segera mengembalikan lentera dari tempat diambilnya tadi, lalu kembali ke depan gereja menuju kereta kudanya. Robin Walker mulai menyadari bahwa dia tidak bermimpi, tapi nyata telah bertemu seorang perempuan. Hanya sekarang Robin Walker bertanya-tanya, apakah perempuan itu roh Rebecca Nielsen? Keesokan harinya, Robin Walker kembali menemui Pak Pendeta di rumahnya dan menceritakan semua kejadian tadi malam dalam perjalanannya pulang dari rumah Pak Pendeta. Pak Pendeta, bagaimana kalau kita mengintai perempuan itu malam ini? Ajak Robin Walker pada Pak Pendeta. Sebenarnya dia hanya coba-coba menyampaikan ide gilanya itu pada Pak Pendeta. Dan menduga Pak Pendeta tidak akan mau membuang waktu istirahat malam untuk mengintai sesuatu yang gak jelas. Lagi pula perempuan itu tidak menimbulkan kegemparan di desa. Tidak ada penduduk desa yang mengetahuinya berdoa di gereja malam-malam kecuali Robin Walker. Kalaupun itu hantu, yang penting tidak mengganggu. Apakah kita perlu membawa beberapa penduduk desa lainnya? Tanya Pak Pendeta yang tampaknya bersedia diajak mengintai. Kata Robin Walker berpikir sebentar lalu berkata, begini Pak Pendeta, ini kan hanya mengintai seorang perempuan yang tidak mengganggu atau menghebohkan penduduk.
"Bagaimana kalau kita berdua saja?" tawar Robin Walker. Mereka berdua akhirnya malam itu mengintai dari jalur yang dilalui perempuan itu kemarin malam, yaitu dari dekat pemakaman. Mereka membawa senter namun tidak dinyalakan. Beberapa menit setelah berlalu, tidak ada tanda-tanda perempuan itu menampakkan dirinya. Hanya suara binatang malam yang ramai, suara lolongan serigala yang melengking semacam mengancam karena kelaparan. "Mungkin dia tidak setiap malam ke gereja," kata Pak Pendeta. Dia ingin mengajak Robin Walker mengakhiri pengintaian, tapi dia tidak ingin mengecewakannya. Pak Pendeta tahu Robin Walker ingin membuktikan bahwa kata-katanya benar. Tiba-tiba Robin Walker mencengkeram lengan Pak Pendeta dan menunjukkan sesuatu. "Lihat," katanya, menunjuk perempuan berbaju putih itu keluar dari komplek pemakaman. Pak Pendeta sudah mengarahkan senternya untuk memperjelas yang dilihatnya karena malam sangat gelap. Tapi Robin Walker dengan sigap merampas senter dari tangan Pak Pendeta agar tidak menyalakannya. Dia takut perempuan itu terkejut dan menghilang. "Pak Pendeta tidak perlu senter. Dia jelas meski di malam gelap," bisik Robin Walker pada Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta dari tadi hanya diam, melongo melihat perempuan itu. Mereka mengikutinya dari jarak tertentu, persis seperti yang diceritakan Robin Walker. Perempuan itu menuju ke dalam gereja. Pintu gereja terbuka di depannya, lalu dia masuk menuju altar, berlutut di depan altar dan berdoa serta meratap untuk beberapa saat di situ. Robin Walker mengajak Pak Pendeta pelan-pelan duduk di bangku gereja, tidak berbicara menyapa perempuan itu, hanya memperhatikan tindakannya. Kembali Robin Walker merasa teriris hatinya mendengar ratapan perempuan itu sambil berdoa. Dan kali ini ia meneteskan air mata. Ternyata Pak Pendeta juga ikut menangis walaupun mereka tidak mendengar jelas apa yang diratapinya. Hanya terdengar dia sangat menderita dan membutuhkan pertolongan. Perempuan itu kemudian berdiri lalu menuju pintu keluar. Ketika dia melewati Pak Pendeta dan Robin Walker, dia tidak menoleh, tapi terus berjalan ke pintu keluar. Pak Pendeta dan Robin Walker mengikutinya hingga ke pemakaman, dan dia menghilang di makam Rebecca Nielsen. Setelah perempuan itu menghilang, Robin Walker menyalakan senter dan mengarahkan pada batu nisan tua yang sudah agak miring. Bahkan tulisannya sudah tidak terlalu jelas karena tertutup lumut. Dia memperlihatkan pada Pak Pendeta ukiran nama pemilik makam itu. Karena malam sudah larut, Pak Pendeta menawarkan agar Robin Walker menginap saja di rumahnya malam itu. Pak Pendeta mengatur rencana untuk esok hari dan mengajak Robin Walker bersamanya. Keesokan harinya, mereka menuju ke gedung gereja. Dan di bagian belakang gedung gereja itu ada semacam perpustakaan gereja yang menyimpan arsip tentang orang-orang meninggal yang dimakamkan di komplek pemakaman milik gereja.
Pak Pendeta meminta bantuan Robin Walker mengambil buku arsip besar dari tumpukan buku di rak paling atas dengan menaiki tangga kayu. Buku itu besar, tebal, dan sangat tua, serta berdebu tebal, menunjukkan bahwa buku itu sudah tidak pernah dibuka untuk waktu yang cukup lama. Tertulis dengan tulisan tangan huruf bersambung di sampul buku tebal berwarna coklat tua itu 1800 sampai 1850. Robin Walker menaruh buku arsip itu di meja dan telunjuk Pak Pendeta segera menyusuri abjad di pinggir buku. Berhenti di huruf R. Lalu mencari nama Rebecca. Tapi sampai akhir abjad R, dia tidak menemukan nama Rebecca. Hingga beberapa kali menyusuri abjad R dari awal hingga akhir, tetap nggak ada. Lalu mereka mencoba mencari di abjad N untuk Nielsen's, dan mereka mendapatkan nama Nielsen's Rebecca. Mereka berdua bertatapan, tampak senang. Sebentar lagi mereka akan mendapat jawaban siapa perempuan yang mereka asumsikan sebagai hantu perempuan berbaju putih. Rebecca Nielsen lahir tahun 1827, meninggal tahun 1842. Anak sulung dari Arthur Nielsen dan Dawn Nielsen. Meninggal bunuh diri karena tidak tahan menanggung malu serta dikucilkan setelah hamil karena diperkosa oleh kerabat ayahnya, Henry Alfred Walker. Robin Walker dan Pak Pendeta kembali bertatapan dan wajah Robin Walker tampak terkejut lalu memucat. Henry Alfred Walker adalah kakek buyutnya. Kita belum bisa memastikan bahwa roh perempuan semalam itu adalah roh Rebecca Nielsen. Hanya karena dia lenyap di dekat makam Rebecca. Bisa saja itu roh lain, kata Pak Pendeta. Lalu siapa dia? Tanya Robin Walker penasaran. Kita harus bisa memastikan bahwa dia itu Rebecca Nielsen atau bukan. Kita juga harus tahu kenapa dia selalu meratap sambil berlutut di depan altar, tanya Robin Walker. Pak Pendeta tampak berpikir beberapa saat lalu. Ayo ikut aku, katanya pada Robin Walker. Kemana kita? Tanya Robin Walker. Nanti kami tahu. Cepat kita naik keretaku, kata Pak Pendeta, dan Robin Walker dengan patuh mengikutinya. Pak Pendeta memacu kudanya agak cepat menuju sebuah pertanian yang berada di pinggiran desa. Di pertanian itu tinggal sepasang suami istri yang sudah lanjut usia beserta 2 orang anaknya bersama keluarga mereka masing-masing. Kenapa kita harus ke rumah Mr. Edward Jones, kata Robin Walker. Semoga mereka bisa memberi petunjuk yang kita cari, sahut Pak Pendeta, dan mereka berdua disambut hangat di rumah keluarga Edward Jones. Tidak mau membuang waktu lama, Pak Pendeta langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka setelah berbasa-basi sebentar saling menanyakan kabar dengan pasangan Jones. Mereka menanyakan tentang kasus Rebecca Nielsen pada pasangan Jones. Mereka pasti tahu karena Edward Jones memiliki darah keturunan dari keluarga Nielsen. Nenek buyutnya bernama Catherine Nielsen, saudara kandung Arthur Nielsen.
ayah Rebecca Nielsen. Jadi berdasarkan silsilahnya itu, Rebecca Nielsen adalah nenek Edward Jones. Edward Jones mengambil album tua mereka dan menunjukkan pada Pak Pendeta sebuah foto waktu Rebecca Nielsen masih hidup. Saat melihat foto usang itu, Robin Walker langsung mengenali itu Rebecca Nielsen. Rebecca Nielsen bunuh diri bersama janin dalam perutnya akibat diperkosa Henry Alfred Walker, kakek buyut Robin Walker. Waktu itu Rebecca masih sangat muda, berusia 15 tahun. Pak Pendeta menceritakan pada pasangan Jones kejadian kemarin dan sebelumnya ketika roh Rebecca menampakkan diri di lingkungan gereja. Pak Pendeta katakan gini, beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, aku pernah beberapa kali diberitahu oleh orang-orang yang berbeda. Mereka pernah melihat sosok perempuan di depan gereja. Sebagian orang-orang yang menyampaikan hal ini padaku adalah pelancong yang hanya melewati desa kita, dan sebagian sudah meninggal dunia. Tapi waktu mereka memberitahuku dulu, aku hanya menganggap mereka salah lihat atau memang ada terlihat hantu. Aku sendiri belum pernah melihat sebelum Robin Walker mengajakku kemarin mengintainya. Menurutku sebenarnya Rebecca ini sudah memberitahuku melalui beberapa orang itu. Mungkin karena dia ingin aku melakukan sesuatu untuknya. Tapi aku tidak menanggapinya. Karena itu waktu Robin Walker menemuiku beberapa hari yang lalu, roh Rebecca juga ingin menemuiku. Dia meminta bantu Robin Walker menyampaikan kehadirannya padaku. Waktu Robin Walker memberitahuku ada perempuan, aku masih belum meyakininya dan belum tahu kalau itu roh Rebecca. Dan ketika dia mengajakku mengintainya, maka aku langsung ikut. Karena aku pikir ini ada kaitannya dengan hantu yang dilihat oleh beberapa orang dulu. Setelah mendapatkan bukti bahwa itu roh Rebecca, walaupun sejujurnya aku masih harus lebih meyakinkan diriku bahwa itu memang roh Rebecca, aku mulai mengerti kenapa roh itu tiap malam ke gereja, berdoa, dan meratap. Menurutku, roh itu tidak tenang karena bunuh diri. Dan lebih fatal lagi karena dia juga membunuh janinnya bersamanya. Dia meminta pengampunan Tuhan dan ingin tenang, kata Pak Pendeta mengakhiri penjelasannya pada semua orang yang ada di situ. Lalu Robin Walker berkata, roh Rebecca ini menuntut tanggung jawabku untuk membantunya karena tindakan biadab kakek buyutku padanya. Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya setelah kalian melihat foto Rebecca mirip dengan roh perempuan yang gentayangan itu? Tanya Edward Jones. Pak Pendeta mengatur rencana untuk mengintai lagi dalam waktu dekat, untuk membantu roh Rebecca agar tenang. Edward Jones menawarkan diri untuk ikut mengintai. Mereka sepakat tidak membawa orang lain lagi, karena roh Rebecca pasti tidak mau menampakkan diri. Dia sudah dipermalukan oleh penduduk desa semasa hidupnya atas kehamilannya akibat pemerkosaan. Padahal dia sendiri adalah korban. Mungkin dia tidak suka jika ada orang banyak. Pada suatu malam yang telah disepakati,
Pak Pendeta, Edward Jones, dan Robin Walker mengintai seperti sebelumnya telah dilakukan oleh Pak Pendeta dan Robin Walker. Edward Jones berdebar-debar karena akan melihat roh neneknya walaupun bukan nenek langsung. Dan dia termangu-mangu ketika melihat roh Rebecca Nielsen menuju ke dalam gereja, melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Itu memang dia, nenek Rebecca Nielsen, kata Edward Jones berbisik saat mereka mengikuti masuk ke dalam gereja. Seperti yang mereka sepakati bersama saat mengikuti roh itu, mereka membawa Alkitab masing-masing dan membaca nats yang telah mereka tentukan sebelumnya. Saat roh Rebecca mulai berdoa dan meratap, mereka bertiga terus membaca Alkitab dengan nyaring sambil duduk di bangku. Lalu ketika roh Rebecca meratap, Pak Pendeta berbicara pada roh itu. Beristirahatlah kamu dengan tenang. Kami telah berdoa bersamamu, memohon pengampunan Tuhan atas tindakanmu pada dirimu dan janinmu. Beristirahatlah dengan tenang, Rebecca. Robin Walker juga berkata, aku buyut dari Henry Alfred Walker, meminta maaf karena tindakan tidak berperi kemanusiaannya padamu, yang membuatmu dihina dan dipermalukan. Beristirahatlah dengan tenang, Rebecca. Robin Walker tiba-tiba menangis sesengukan, terlibat sangat dalam secara emosional pada penderitaan Rebecca kala itu, hingga dibawanya sedemikian dalam akibat kejahatan kakek buyutnya. Roh Rebecca tidak terdengar meratap pilu seperti sebelumnya, lalu berdiri dan kembali menuju pintu keluar. Dia melewati mereka bertiga yang sepakat memintanya beristirahat dengan tenang. Mereka mengikutinya sambil membaca Alkitab, mengantarkannya hingga dia menghilang di dekat makamnya. Beberapa malam kemudian mereka terus mengintai kembali dan roh Rebecca tidak pernah muncul lagi. Mereka mempercayai bahwa dia sudah tenang. Nah teman-teman, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya dan salam dari channel Kisah Umay.